Halo semuanya, ketemu kembali di video Ibu Rumintar Marpaung. Nah, video kali ini Ibu akan membahas tentang PD Pelangi ya, tapi kelanjutannya dimana ini akan membahas ayat jurnal penyesuaian sampai neraca saldo setelah neraca saldo setelah penutupan. Nah, tapi di sini ayat jurnal penyesuaian kita menggunakan HPP ya, harga pokok penjualan. Nah, bisa kamu perhatikan catatan kamu atau video Ibu sebelumnya. Di sini untuk HPP ada 6 kita catat jurnalnya, boleh dicatat sekaligus, boleh dicatat secara terpisah ya. Nah, pertama yang kita catat adalah HPP pada ya pembelian. Kemudian HPP pada beban angkut pembelian, kemudian HPP pada persediaan barang dagang awal. Nah, kemudian nanti ada retur pembelian pada HPP, kemudian ada diskon pembelian pada HPP, dan terakhir ada persediaan barang dagang akhir pada HPP. Nah, ini 6 jurnal ini boleh kita catat sekaligus dengan jurnalnya adalah HPP kemudian retur pembelian, kemudian diskon pembelian, kemudian persediaan barang dagang akhir pada persediaan barang dagang awal, kemudian pada lagi ya, dan beban angkut pembelian. Ini kita buat sejajar, nggak boleh ini ya, nggak boleh bertingkat, harus sejajar, kredit debit. Kemudian tadi pembelian, pembeliannya belum ya, lanjut pembelian. Nah, kemudian setelah ini kita tinggal isi. Nah, boleh pakai yang dicatat sekaligus, boleh yang secara terpisah ya. Nah, oke, kita isi. Yang untuk pembelian kita lihat di neraca saldo. Ya, neraca saldo di sini pembeliannya ini ya 3.250.000. Berarti tinggal kita tuliskan 3.250.000. Untuk HPP-nya juga ngikut ya, debit dan kredit harus sama. Kemudian beban angkut pembelian ini dia 250. Berarti HPP-nya juga kita buatkan debit kredit harus sama. Kemudian persediaan barang dagang awal, perhatikan di neraca saldo ini ya ada persediaan barang dagang, ini yang kita katakan persediaan barang dagang awal ya, ini dia 2 juta. Kemudian retur pembelian 300.000. Kemudian diskon pembelian 49.000. Kemudian persediaan barang dagang akhir, kemarin Ibu ada minta kamu tambahkan bahwa persediaan barang dagang akhir kita sebesar 500.000. Nah, selesai. Kemudian kalau dicatat sekaligus, HPP-nya jangan dulu.
ya. Berarti kita tulis retur pembeliannya, nilainya, kemudian diskon pembelian, Ibu ambil dari sini aja angkanya. Kemudian persediaan barang dagang akhir ada di soal, ya. Persediaan barang dagang akhir ada di soal. Persediaan barang dagang awal itu di neraca saldo. Ini di neraca saldo ada langsung, itu persediaan barang dagang awal. Kemudian beban angkut, kemudian pembeliannya. Nah, untuk HPP berarti kita harus kurangkan ya jumlah kredit dengan debitnya. Oke, kita jumlahkan dulu. Kemudian dikurang dengan yang debitnya. Ini tetap tambah ya, kita tambahkan ini kreditnya. Nah, dapat HPP 4.651. Jadi kalau kita jumlahkan debit dengan kredit harus sama. Ya, oke, kita coba buktikan, kita jumlahkan debitnya sama nggak dengan jumlah kredit. Oke, kita coba. Sama ya, debit dan kredit 5.500.000. Seperti itu ya kalau dia catat sekaligus ke pus. Nah, setelah ini baru kita buat kertas kerja. Di sini Ibu udah buatkan kertas kerja. Nanti kita coba satu-satu ya. Ini coba Ibu skip dulu nilainya. Nah, oke, kita coba. Nah, untuk kolom pertama ya, nama akun kita tinggal pindahkan aja. Neraca saldo ini nama akunnya semua kita pindahkan. Kemudian neraca saldonya nilai debit dan kreditnya juga kita pindahkan ya. Nah, berikut dengan jumlahnya. Selesai ini baru kita masukkan ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, kebetulan ayat jurnal penyesuaian kita hanya ini aja, tidak ada Ibu tambahkan asuransi, gaji. Jika nanti di soal ada, silakan Anda tambahkan ya. Kemudian kita masukkan satu-satu. Ini HPP. HPP-nya kita tulis, karena di sini tidak ada HPP, maka di sini kita tambahkan HPP ya. Nah, kemudian HPP di sini kan ada debit banyak ya, nanti kita jumlahkan aja. Nah, oke, kita lihat pembelian di sebelah kredit. Oke, pembelian ini kita buatkan sebelah kredit 3.250.000. Kemudian HPP-nya nanti kita jumlahkan aja debit dengan kreditnya. Kemudian ada biaya angkut di sebelah kredit. Jangan salah, letakkan di kolom penyesuaian kredit. Kemudian ada retur pembelian, debit. Kemudian ada diskon pembelian debit. Kemudian ada persediaan barang dagang awal ya, itu di kredit nih ya, persediaan barang dagang awal di kredit. Ini persediaan barang dagang awal. Kemudian ada persediaan barang dagang akhir 500. Nah, jangan ditulis lagi di bawah ini persediaan barang dagang akhir, tidak ya, tetap dalam satu akun ini ya, tapi dia kan letaknya di sini persediaan barang dagang akhir kan di sebelah debit, maka letakkan aja di sini di debit, jangan ditambah lagi nama akunnya ya. Nah, tinggal HPP-nya, berarti HPP tambahkan aja 3.250 tambah 250 tambah 2 juta ya, kita jumlahkan dapat 5.500.000. Yang kreditnya juga 300.000 tambah 49 tambah 500 ya, kita jumlahkan. Selesai itu baru kita jumlahkan dari atas sampai bawah ya, nilainya harus sama. Nih, udah sama ya. Nah, kemudian untuk kolom berikutnya, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, ini balik Ibu terangkan kembali. Ini sudah ada ya di video neraca lajur untuk perusahaan jasa, nanti Ibu buatkan di deskripsinya ya, bahwa nanti jika
neraca saldonya ada nilainya, penyesuaian tidak ada, tinggal pindahkan. Kebalikan, jika nanti neraca saldonya tidak ada nilainya, penyesuaian ada, tinggal pindahkan. Kemudian kalau neraca saldonya ada debit, penyesuaian debit tambahkan. Neraca saldonya debit, penyesuaian kredit kurangkan. Neraca saldonya kredit, penyesuaian kredit tambahkan. Neraca saldonya kredit, penyesuaian debit kurangkan. Oke, kita mulai. Kas ini dia tinggal pindahkan, ya. Piutang dagang juga tinggal pindahkan. Nah, persediaan barang dagang itu ada 2 juta debit. Ini ada debit juga. Debit tambah debit sama debit tambah, ya, berarti 2,5 juta dikurang 2 juta berarti tinggal 500. Letaknya disesuaikan yaitu atau ikutkan kolom neraca saldo. Asuransi tinggal pindah. Tanah, gedung, akumulasi, utang dagang, modal juga tinggal pindahkan. Prive juga tinggal pindahkan, ya. Nah, kemudian untuk pembelian ini ada di debit, penyesuaian ada di kredit. Berarti debit kredit kurang, ya. Berarti 3.250 kurang 3.250 berarti 0. Letaknya di sebelah debit. Begitu juga biaya angkut, ya. Ada debit, ada kredit berarti 0 dikurang. Nah, untuk peretur juga di neraca saldo ada kredit, di penyesuaian ada debit, berarti tinggal kurang 0. Letaknya sesuai dengan neraca saldo ini juga 0. Penjualan tinggal pindah, sama, ya, potongan penjualan juga ditinggal pindah. Nah, untuk HPP ini ada di debit 5.500.000, ada di kredit 845, tinggal kita kurangkan aja. Berarti 5.500.000 kurang 849, maka 4.651. Nah, sama dengan yang di AJP, ya, ayat jurnal penyesuaian ini 4.651. Nah, kemudian kita jumlahkan, ya, kita jumlahkan dari atas sampai bawah, nilainya harus sama. Nah, kemudian untuk kolom laba rugi di sini yang kita pindahkan, ya, karena di sini pembelian, biaya angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian semuanya sudah 0, berarti kita tidak ikut pindahkan. Untuk kolom laba rugi, ya, kolom laba rugi yang kita pindahkan adalah, ya, segala pembelian, ya, segala yang berkaitan dengan pembelian. Tapi di sini pembeliannya sudah bernilai 0, retur pembelian sudah bernilai 0, biaya angkut juga, ya, yang berkaitan dengan pembelian sudah bernilai 0, berarti tidak lagi. Kemudian skala yang bersangkutan dengan penjualan, ya, misalkan penjualan, retur penjualan, biaya angkut penjualan, kemudian diskon penjualan, jadi kita pindahkan. Kemudian beban, ya, dan satu lagi HPP itu kita pindahkan. Oke, kita pindahkan. Penjualan kita pindahkan, retur penjualan kita pindahkan, beban iklan, beban gaji, beban sewa kita pindahkan, kemudian HPP kita pindahkan. Nah, sudah kita pindahkan, kita jumlahkan, ya, kita jumlahkan. Nah, perhatikan di sini, buatkan warna hitam kelihatan. Di sini untuk kolom laba rugi di sebelah kredit itu 7.273, ya, sedangkan kredit 9.250, berarti uang masuk lebih atau penjualan kita lebih besar daripada uang yang kita keluarkan, maka di sini adalah laba, ya. Kita tinggal kurangkan 9.250 kurang 7.273, maka dapat labanya sebesar 197,77, ya. Nah, kemudian kita jumlahkan antara debit dengan kreditnya, harus balance, ya. Nah, kemudian untuk kolom neraca sama seperti waktu di laporan perusahaan jasa, berarti segala sesuatu yang belum dipindahkan ke laporan laba rugi kita pindahkan semuanya ke neraca, yaitu ada kas, piutang, persediaan, asuransi sampai di prive, ya. Nah, selanjutnya nggak ada lagi. Nah, kemudian kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan dari atas sampai bawah.
Nah, perhatikan jumlahnya juga beda. Kita kurangkan 95.787 dikurang 93.810. Nah, hasil pengurangan di neraca saldo harus sama dengan hasil pengurangan di kolom laba rugi. Ya, nih perhatikan sama ya. Sebesar 1.977. Kemudian kita tambahkan untuk menyesuaikan jumlahnya. Nah, selanjutnya setelah selesai kertas kerja, kita membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi untuk perusahaan dagang itu penjualan dikurang dengan, nah penjualan di sini harus, kalau ada retur, ada potongan, ada biaya angkut, itu berarti belum penjualan bersih ya. Berarti kita cari penjualan bersih. Nah, untuk mencari penjualan bersih yaitu total penjualan dikurang dengan retur dikurang potongan penjualan. Nah, karena di sini biaya angkut tidak ada, berarti tidak kita buatkan. Tapi kalau ada kita tambahkan ya. Berarti kita kurangkan. Nah, penjualan ini kita ambil nilainya ya, boleh pakai yang di kolom laba rugi, kolom neraca saldo setelah disesuaikan sama ya. Nih, sama dia. Oke, 9.250. Berarti di sini penjualan 9.250 dikurang dengan retur. Ini dia retur. Ya, 400.000 returnya. Kemudian potongan penjualan 62.000. Oke, udah. Berarti kita kurangkan 9.250 dikurang 400 dikurang 62, maka dapat penjualan bersih 8.788. Nah, kemudian dikurang HPP. Nah, untuk mencari HPP ini sebenarnya panjang, tapi karena kita menggunakan penyesuaian HPP ya, berarti di sini sudah kelihatan langsung HPP-nya. Jadi tidak perlu kita cari lagi ya. Kelihatan di sini HPP-nya adalah 4.651. Berarti tinggal kita pindahkan aja ke kolom ke laporan keuangan ya. Berarti HPP-nya adalah 4 juta. Salah ya. Kita pakai ini 4.651. Nah, kemudian kita kurangkan penjualan bersih udah dikurang dengan HPP. Oke, kita kurangkan penjualan bersih 8.788 dikurang HPP. Sudah. Kemudian ini masih laba kotor, baru kita kurangkan dengan beban. Nah, beban di sini ada beban iklan, beban gaji, beban sewa. Beban angkut pembelian tidak ya, karena ini nilainya 0 ya. Berarti ada 3, beban iklan, beban gaji, dan beban kantor, sewa kantor. Oke, kita jumlahkan total bebannya, kemudian kita kurangkan ya. Laba kotor dikurang dengan total beban, maka dapat laba bersih sebesar 1.977. Nah, kita lihat di kertas kerja sama enggak? 1.977 pas, sama ya. Oke, nah setelah selesai laporan laba rugi, kita membuat laporan perubahan modal. Untuk judul ini Ibu lupa buatkan, kamu buatkan aja sini laporan perubahan modal PD Pelangi, kemudian berakhir untuk tahun 2007 Oktober ya. Nah, untuk laporan perubahan modal, modal awal ya, ini modal awal ada di kertas kerja, ini dia modal, kita pakai yang ini ya, sama. Nah, modal awal 73.660. Kemudian laba ini kita dapat dari sini. Nah, ini ya 1.977. Kemudian prive, ini dia. Ada di kertas kerja prive. Ya, 100.000 kita jumlahkan. Berarti laba ini ya, kurang. Prive, ingat prive harus dikurang. Kemudian kita jumlahkan, ini penambahan modal berarti 73.650 tambah tambahan modalnya, jadi untuk modal akhir berarti 75.537. Kemudian kita buat laporan keuangan neraca PD Pelangi. Nah, untuk laporan neraca PD Pelangi kita pakai yang ini aja di kolom ini ya. Ini ada kas,
ada kas, ada piutang, ada persediaan barang dagang, asuransi bayar muka, tanah, gedung. Kemudian ini akumulasi kita pindahkan ke belah debit ya. Jadinya kalau di laporan neraca dia ini sebelah aktiva ya, mengurangin. Ini udah kita pindahkan. Persediaan barang dagangnya, oke, kas betul 4 juta, piutang dagang, kemudian persediaan dagang 500, kemudian asuransi, tanah, gedung, akumulasi penyusutan mengurangi ya, mengurangi aset. Nah, nggak ada lagi. Kalau yang ini utang itu masuk ke pasiva, modal juga ya. Oke, berarti yang aktiva sudah selesai, tinggal kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Nah, kemudian utang 150. Nah, modal di sini kita pakai bukan modal yang di kertas kerja yang 73.660, tidak ya, salah ya. Tapi pakai yang di laporan perubahan modal. Nah, ini juga kita jumlahkan. Nah, perhatikan total aktiva dengan total pasiva yaitu utang tambah modal harus sama ya. Oke, nah kemudian selesai ini kita membuat jurnal penutup. Untuk jurnal penutup di sini ya, yang kita tutup adalah di kolom laba rugi ya. Ini kita tutup, yaitu ada penjualan, kemudian ini ada potongan penjualan, ada retur penjualan, beban iklan, beban gaji, beban sewa. Kemudian kita tutup nanti labanya ya. Oke, kita coba satu penjualan dulu, kita tutup. Penjualan pada ikhtisar laba rugi, tetap kita menggunakan ikhtisar laba rugi akun tambahan sama seperti perusahaan jasa. Kemudian kita menutup beban ikhtisar laba rugi pada beban gaji, beban iklan, beban sewa, potongan penjualan dan retur penjualan serta HPP. Ini HPP-nya salah, kita coba ini HPP-nya, kita gunakan yang ini. Beban gajinya udah pas. Oke, udah. Kemudian ikhtisar laba ruginya tinggal kita jumlahkan. Nah, kemudian kita menutup preview-nya 100.000. Jurnal penutupnya adalah modal pada preview. Kemudian kita menutup laba karena labanya di sini sebesar 1.977.000, berarti nilainya kita pakai yang ini. Karena di sini laba, maka jurnalnya itu adalah ikhtisar laba rugi pada modal. Tapi kalau dia nanti rugi, tinggal kita balikin aja modal pada ikhtisar laba rugi. Nah, selesai jurnal penutup, kita membuat neraca saldo setelah penutupan, yaitu yang sudah kita tutup tidak lagi kita pakai ya. Berarti yang di sini neraca saldo penutupan yang belum adalah kas, ini kan tidak ditutup ya. Kemudian piutang, persediaan barang dagang, asuransi, tanah, gedung, akumulasi, utang sama modal. Tapi modalnya nggak pakai ini ya, bukan modal ini. Kemudian preview sudah habis ya, berarti itu yang kita buat untuk neraca saldo setelah penutupan. Kas, kemudian persediaan. Oke, ini modalnya kita pakai modal yang kemudian kita jumlahkan. Oke, sama ya nilainya. Oke,
Berarti sudah selesai. Ini untuk PD Pelangi yang mana kita menggunakan harga pokok penjualan untuk ayat jurnal penyesuaiannya ya. Untuk ayat jurnal penyesuaian yang menggunakan harga pokok penjualan. Oke, sekian video PD Pelangi latihan soalnya untuk AJP yang menggunakan harga pokok penjualan. Sampai ketemu di video berikutnya, yaitu masih lanjutan PD Pelangi, tapi kita menggunakan AJP ikhtisar laba rugi. Sekian dan terima kasih.